Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan mamanya Faki. Untuk kali ini saya mau membahas tentang program hamil supaya cepat hamil ya. Nah, kebetulan program hamil ini saya lakukan selama 2 bulan dan alhamdulillah itu selalu berhasil. Hamil pertama dan hamil kedua, punya anak pertama dan punya anak kedua. Hamilnya saya 3 kali, cuman yang berhasil yang itu 2 kali ya. Pertama BO, kedua kemudian sekarang ya. Oke, sebelum saya cerita ke tahapan apa aja sih yang saya lakukan untuk program hamilnya gitu kan. Jadi saya mau cerita dulu. Pada tahun 2014 saya menikah, dan setelah menikah itu saya dengan suami itu LDRan. Jadi saya di Samarinda dan suami di Sangatta. Kami itu ketemunya 1 minggu itu 1 kali, setiap hari Jumat suami saya itu ke Samarinda dan balik lagi ke Sangatta itu hari Minggu sore sudah balik ke Sangatta. Jadi kami sebentar aja ya ketemunya, itu pun hari Jumat kami maghrib baru ketemu gitu, karena suami saya pulang kerja sore langsung ke Samarinda gitu. Dan kami perjalanan dari Sangatta ke Samarinda itu lumayan ya, 4 jam, 4,5 jam itu ya. Jadi lumayan jauh dan jalannya itu lumayan jelek. Pada waktu itu saya kerja di Samarinda itu kerja di 2 tempat ya. Yang pertama itu saya kerja di Rumah Sakit Atmahusada. Dan yang kedua itu saya kerja di kontrak kementerian yang penempatannya itu di LKSA tapi di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi. Selama 1 tahun itu LDRan itu memang ini ya, merasa ada yang kurang gitu. Dan memang untuk pendapatan secara materi itu saya mendapatkan materi yang lumayan, tapi kembali lagi ke itu kan di Samarinda daerahnya tuh kota ya, rame gitu, banyak mall, banyak tempat-tempat hiburan, jadi uangnya ya habis gitu, nggak bisa nabung. Jalan sama teman ke mall, nonton gitu kan, pokoknya habis terus, nggak bisa nabung. Mau pendapatan berapapun nggak bisa nabung. Nah kebetulan teman saya yang di rumah sakit itu pernah ngomong ke saya, satpam sama teman satu ruangan itu pernah ngomong, dia nanyain ke saya, "Kak, kamu ngapain sih LDRan sama suamimu gitu, kamu tuh nyari apa sih?" gitu kan. Kamu itu kalau nyari materi ya kamu gak akan puas, tapi kalau kamu mengutamakan keluarga nanti kamu akan diberikan keturunan gitu. Karena pada waktu itu setahun ya kami belum juga diberikan keturunan karena kami LDRan gitu. Jadi saya mikir juga waktu itu. Nah gak lama kemudian teman saya perawat itu, suaminya itu kan kerja di Balikpapan ya. Nah LDRan juga sama kayak saya, dan teman saya itu waktu itu hamil ya, posisinya lagi hamil. Dan innalillah ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Pada waktu itu pas mau ketemu istrinya di Samarinda, di jalan itu kecelakaan dan meninggal, istrinya lagi hamil. Jadi di situ saya tuh benar-benar mikir, oh benar juga ya kata teman saya. Jadi memang biasanya kalau yang was-was itu justru yang nungguin ya. Misalkan kayak suami saya di jalan, justru yang was-was itu yang nungguin di rumah, kenapa-napa nggak ya gitu. Dia meninggal, istrinya lagi hamil. Di situ saya langsung mikir, mendingan saya ini resign aja. Jadi saya langsung resign. Setelah 1 minggu saya resign. Tapi ya gitu, saya masih belum dibolehin karena belum ada penggantinya yang di rumah sakit itu kan. Kalau yang di kementerian kan saya bisa mutasi ikut suami. Kalau yang di rumah sakit saya belum dibolehin karena belum ada penggantinya, karena susah ya waktu itu untuk nyari pekerja sosial di rumah sakit itu susah, karena rumah sakitnya itu nggak akan diakreditasi waktu itu kalau misalkan nggak ada pekerja sosialnya, dan waktu itu pekerja sosialnya itu cuma saya aja gitu. Akhirnya saya jelasin ke kepala ruangan saya jelasin memang saya tuh kepengen pindah, saya pengen ikut suami gitu. Saya jelasin panjang lebar dan akhirnya saya diizinkan tanpa saya harus mencari pengganti. So, saya langsung pindah deh, ngajuin pindah ke Sangatta ikut suami.
Nah, di sini saya ngontrak. Nah, pada waktu saya pindah, kami mau konsultasi ke dokter. Pas di USG ternyata teman-teman saya itu hamil. Dan itu saya bener-bener baru pindah gitu, capek-capeknya gitu kan. Karena kan kalau di Samarinda itu jam kerjanya saya itu capek sekali. Saya jam 7 pagi tank. Saya sudah harus absen, sudah harus di kantor, sudah harus apel. Dan sore saya pulang dari Atmausada, setelah pulang saya harus ngerjain pekerjaan yang dari kementerian. Itu pokoknya jam 10 malam itu saya baru istirahat. Setiap hari saya seperti itu, harus istirahat, kecuali weekend saya baru bisa jalan ya. Sabtu Minggu weekend saya baru bisa jalan. Setelah saya pindah itu kan, kembali ke setelah saya pindah ternyata saya hamil. 4 minggu berarti 1 bulan ya. Dan bulan berikutnya saya cek ke dokter, ternyata kandungan saya itu BO dan saya harus dikuret. Jadi saya dikuret itu pada malam itu jam 10 malam saya dikuret. Kecewa dong saya dan saya nangis. Otomatis ya, karena itu yang kita harapkan, kita memang pengen segera punya momongan, tapi ternyata Allah berkehendak lain, ya sudah. 1 tahun kemudian saya baru hamil. Tapi saya serius program hamil itu 2 bulan. 2 bulan sebelum saya hamil saya baru serius. Nah, program hamil yang saya lakukan itu ada 3 tahap ya teman-teman. Yang pertama itu adalah doa. Saya mau ngejelasin doa seperti apa sih yang saya lakuin gitu. Yang pertama adalah yang jelas doa. Setiap habis sholat, setiap kita habis baca Quran, doa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita itu segera diberikan keturunan, itu pasti ya, setiap sholat dan setiap habis baca Quran. Kemudian yang kedua, saya itu diniatkan betul-betul setiap hari Jumat itu saya niat sekali, tapi memang niatnya itu hablum minallah ya, karena memang untuk Allah ya, karena Allah Ta'ala ya, memang ya, itu saya niatkan untuk sodakoh setiap hari Jumat. Itu saya insya Allah nggak pernah lambat. Setiap hari Jumat mau sodakoh uang, mau sodakoh makanan, walaupun uang itu nominalnya kecil, tapi saya sudah niatkan. Pokoknya lihat orang di pinggir jalan atau anak-anak di pinggir jalan, udah saya kasih gitu, sudah niatkan gitu ya. Itu saya niatkan sodakoh. Kemudian yang ketiga itu meminta doa restu sama orang tua dan mertua. Kita minta doain lah, pokoknya setiap apa-apa kita mau berbuat apa itu selalu minta doa sama orang tua sama mertua, supaya kita itu didoakan sama beliau-beliau ini supaya kita diberikan keturunan, segera diberikan keturunan yang soleh, soleha, sehat ya, pinter, sempurna gitu. Untuk selanjutnya saya sering membaca surat at-Taubah, terutama habis sholat maghrib ya, atau kadang kalau habis maghrib nggak sempet, saya sempetin habis sholat isya. Saya berharap saya diampuni dosa-dosanya, saya dibersihkan dosa-dosa saya di masa lalu pada waktu itu, atau mungkin dosa-dosa yang kecil dan akhirnya menjadi numpuk dan banyak kan, kita nggak tahu ya. Dan saya berharapnya Allah itu mengabulkan doa-doa saya. Dan kenapa sampai pada waktu itu Allah belum memberikan saya keturunan? Apakah itu menjadi penghalang ya? Dosa-dosa itu menjadi penghalang sehingga doa saya itu ditunda? Itu saya takutnya gitu. Jadi saya berusaha memohon ampun gitu ya. Dan yang terakhir, melaksanakan sholat lail, sholat malam, sholat sunnahnya dibanyakin ya, terutama sholat tahajud, sholat birrul walidain, sholat hajat, sholat tobat gitu. Dan paginya sholat duha 4 rakaat. Saya selalu sholat duha 4 rakaat. Setelah itu sempetin membaca surat Al-Waqiah, Ar-Rahman, tuh kadang Al-Kahfi
Al-Kahfi kan panjang ya, lumayan panjang, jadi kadang saya selang-seling gitu ya. Intinya itulah pendekatan kita kepada Allah itu supaya doa-doa kita dikabulkan, itu salah satu yang saya lakukan. Dan mungkin teman-teman banyak yang sudah melakukan ini ya. Di sini saya tuh nggak ada maksud untuk saya itu pamer, nggak ada. Tapi memang pada waktu itu 2 bulan ya, 2 bulan saya mulai serius, saya istiqomah, saya menjalankan itu. Dan memang secepat itu 2 bulan, bahkan nggak sampai ya, sebenarnya cuma 1,5 bulan lebih lah, hampir 2 bulan lah, itu Allah benar-benar kasih saya kebahagiaan. Dan saya hamil pada waktu itu dengan 2 bulan ya. Dan tapi masih ada usaha yang lain gitu, usaha yang lain yaitu ikhtiar lain gitu. Nah teman-teman, untuk yang ikhtiar ini kita nanti sambung di part 2 ya, karena kayaknya kalau di part 1 ini kepanjangan, nanti nggak cukup ininya, jadi kita dilanjut di part 2. Jangan lupa teman-teman nanti nonton untuk tahap yang selanjutnya di part 2. Oke? Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.